Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Salsabila Sanjaya, LPM 193-10133 dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang terapi oksigen. Jadi di sini oksigen itu merupakan salah satu bahan farmakologi yang banyak dipakai untuk pasien dengan kelainan kardiopulmoner. Nah, oksigen juga memiliki kantung indikasi dosis pemberian dan komplikasi. Di sini ada indikasi terapi oksigen itu ada 5. Yang pertama hipoksemia, yang kedua itu dispenia, yang ketiga itu keracunan gas CD, yang keempat itu shock, kelima itu ada pasca anestesi. Nah, di sini ada tujuannya juga. Tujuan utama dari terapi oksigen ini ada 3. Yang pertama itu mencegah terjadinya hipoksia sel dan jaringan. Yang kedua itu ada menurunkan kerja pernapasan, dan yang terakhir itu ada menurunkan kerja obat jantung. Nah, di sini ada cara mengetahui kondisi hipoksemia. Yang pertama itu gejala kliniknya yaitu sianosis, kelelahan, disorientasi, takipnea, dispenia, takikardi atau brankikardi, dan ada juga aritmia dan clubbing dan lain-lain. Untuk yang kedua itu ada pemeriksaan analisa gas darah. Yang ketiga itu ada pulsi oximetry, dan yang terakhir itu ada transcutaneous arterial pressure of oxygen. Nah, di sini ada juga efek sampingnya. Untuk efek samping terapi oksigen ini biasanya dia yang pertama itu ada CNS atau twitching, confusing, kejang. Yang kedua itu ada respirasi, ada tracheobronchitis, ada atelektasis, ada kerusakan jaringan. Yang ketiga itu pada mata itu ada biasanya kerusakan retina dan miopia. Yang terakhir itu biasanya pada renal, yaitu kerusakan sel tubular. Nah, di sini ada macam-macam alat yang digunakan. Untuk yang pertama itu ada nasal kanul, terus yang kedua itu ada mask atau itu kalau mask itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada simple mask, rebreathing mask, dengan non rebreathing mask. Nah, terus alat yang ketiga itu ada venturi mask. Di sini ada beberapa langkah untuk memasang oksigen. Yang pertama itu kita persiapkan alat dan bahan sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu ada 3, yaitu tabung oksigen, nasal kanul, dan masker oksigen. Yang terakhir itu ada pulse oximeter. Nah, untuk yang kedua itu kita memastikan alat dan bahan dapat berfungsi dengan baik. Yang pertama itu memastikan tabung oksigen dalam kondisi baik dan terisi. Terus juga yang kedua itu memeriksa peralatan tidak ada yang bocor. Yang terakhir itu memastikan pulse oximeter berfungsi dengan baik. Nah, di sini setelah itu yang ketiga kita melakukan penilaian awal terhadap pasien. Yang pertama itu menilai kondisi pasien saat masuk ke ruang pemeriksa, apakah terlihat sesak, terus apakah sadar dan bisa berjalan dengan bantuan atau tidak. Nah, yang kedua itu kita lakukan anamnesis singkat tentang penyebab kondisi pasien. Terus yang ketiga itu kita melakukan pemeriksaan awal, yaitu kesadaran, frekuensi nafas, dan sianosis. Yang terakhir itu kita memastikan tidak ada sumbatan di jalan napas. Nah, untuk tahap yang keempat itu memasang alat saturasi oksigen pada jari telunjuk pasien. Terus yang kelima itu memastikan oksigen dengan menggunakan nasal atau kanul atau simple mask. Terus seterusnya kita meminta pemeriksaan analisa gas. Jadi di sini seterusnya kita menghitung tekanan parsial oksigen di alveolar dengan menggunakan rumus yang ada. Terus selanjutnya menghitung perbedaan tekanan oksigen di alveolar dan arteri. Selanjutnya kita menghitung kebutuhan oksigen pada pasien. Dan yang terakhir itu kita menentukan alat yang akan digunakan dan dosisnya berapa.
Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.